灭绝是必然的。暗金色圆球，虽强大。Oke gengs, sebelum melakukan ritual pesugihan, salah maksudnya absen kita, Bang Panjul minta maaf beribu maaf seperti bintang di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa, karena terkendala kesibukan lain, jadi update-nya pada bolong-bolong guys. Tapi Bang Panjul janji, paling lambat 2 hari sekali, pasti akan ada video baru. Dan jika sempat, sehari sekalipun Bang Panjul usahain, demi bisa mengobati rasa penasaran kalian, jadi harap dimaklumi. Karena pada dasarnya Bang Panjul juga pengen bisa update 2-3 episode per hari. Sekian pemberitahuannya, dan yuk kita lanjutkan ritual absennya. Komentator Epic di Hada 7462, Renol 811, Arif 8645, Dimas Adis 4612, Arif Dani 9430, Mas Rudi Cilacap, Ilham, Suparno Pucakwangi 2745, Ilham Astayudi 3713, Putra Gaming 3829, Rider MX, Mohdiwai 4241, Yadi Mulyadi 1007, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada. Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali mendongengkan pada kalian, spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-210. Yang dimana pembahasan part 210 ini, Luo Feng akan kembali melakukan pembantaian dalam pertempuran 1 lawan 1 guys, dan biar kalian gak kelamaan penasarannya, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskuen. Pada akhir pembahasan spoiler part 209 sudah diceritakan, yang dimana saat itu, Tuan Asuka datang menemui Luo Feng bersama seorang pejuang abadi dengan sosok feminim, layaknya kumpulan skuad para pria bertulang lunak, yang disebut pemimpin Dewa Kunsalo, yang datang atas perintah langsung dari Kaisar Kekaisaran Ganwu. Yang saat bertemu dengan Luo Feng, Kunsalo pun sengaja melepaskan tekanan berupa energi tak berbentuk, yang membuat Luo Feng seketika mengertakkan giginya, saat merasakan kekuatan tekanan yang menakutkan. Bagus, sungguh bagus, ucap Kunsalo, saat melihat Luo Feng yang mampu menahan tekanan tersebut. Di sela itu Tuan Asuka berkata, Luo Feng kenalkan, ini adalah pemimpin Dewa Kunsalo, makhluk abadi yang diutus oleh negara semesta Ganwu untuk menemuimu, ucap Tuan Asuka. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera membungkuk hormat, dan dijawab oleh Kunsalo dengan sedikit menganggukkan kepala sembari berkata, Luo Feng, tahukah engkau betapa Kaisar kami sangat menghormatimu, hingga secara langsung menugaskanku untuk menemui semut kecil sepertimu, ucap Kunsalo, membuat Luo Feng terkejut dan bertanya tentang alasan Kaisar, hingga harus mengutus seorang makhluk abadi untuk menemuinya. Mendengar pertanyaan itu, Kunsalo pun berkata, bahwa kedatangannya ini, berhubungan dengan pertarungan jenius yang sedang diadakan. Yang dimana nantinya, 1000 jenius yang berhasil menempati posisi 1000 teratas, akan dikirim untuk mengikuti kompetisi pertempuran puncak, untuk memenangkan 1000 tempat, dan dinobatkan sebagai 1000 pejuang jenius terkuat di alam semesta, yang diikuti oleh 1008 negara di alam semesta, termasuk perusahaan virtual alam semesta yang juga akan mengirimkan 1000 prajurit terpilih. Yang jika ditotalkan, keseluruhan peserta dari seluruh negara yang ada di alam semesta, akan mencapai 1.008.000 peserta. Dengan kata lain, setiap negara hanya memiliki satu kemungkinan untuk menduduki peringkat 1000 teratas di alam semesta. Tunggu guys, agar kalian gak pada bingung, biar Bang Panjul jelasin secara detail mulai dari kompetisi pertempuran arena. Yang dimana pertempuran arena yang saat ini diikuti oleh Luo Feng, yang katanya untuk memperebutkan posisi 1000 teratas,
ternyata, hanyalah sebuah proses kualifikasi di bidang Gunung Naga Hitam, yang pada dasarnya masih berada di bawah wilayah kekuasaan Kekaisaran Ganwu. Yang dimana 1000 peserta yang nantinya lolos dalam kualifikasi ini, akan diikut-sertakan dalam pertandingan puncak, yang akan diikuti oleh 1008 negara di alam semesta, yang masing-masing negara akan mengirim 1000 pesertanya. Yang jika ditotalkan, bisa kalian hitung sendiri, tapi sebelumnya pastikan dulu, kalkulator di handphone kalian masih berfungsi normal, jangan sampai 5 kurang 4 jawabannya 9 guys. Yang dimana 1.008.000 peserta ini, akan bertarung dalam kompetisi, untuk memperebutkan gelar 1000 pejuang jenius, yang diakui oleh seluruh negara di alam semesta, dan berhak mengikuti seleksi untuk menjadi anggota internal dari perusahaan virtual alam semesta, yang tentunya, jika Luo Feng berhasil masuk menjadi anggota internal perusahaan virtual alam semesta, selain hal ini sangat bermanfaat bagi Luo Feng, namun Kekaisaran Gunung Naga Hitam pun akan memperoleh imbalan yang besar. Adapun jika Luo Feng berhasil menduduki posisi 1000 teratas dan gagal menjadi anggota internal perusahaan virtual alam semesta, ia masih memiliki harapan untuk mengikuti proses kualifikasi untuk memasuki tanah rahasia negara semesta Ganwu, yang merupakan area pelatihan yang dikhususkan untuk para jenius. Setelah menjelaskan panjang lebar, Kun Salo pun kembali berkata, "Tapi aku sarankan padamu untuk tidak terlalu berharap banyak, karena kuota masuk wilayah rahasia negara semesta Ganwu merupakan impian banyak orang, dan aku rasa tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat pelatihan khusus itu," ucap Kun Salo, lalu dengan cepat menghilang, layaknya seorang teman yang memiliki hutang namun takut ditagih, yang punya teman seperti ini komen di bawah. Setelah kepergian Kun Salo, Tuan Asuka pun berkata, "Luo Feng selamat, dengan diutusnya Kun Salo untuk menemuimu, itu sudah sangat membuktikan betapa Kekaisaran Ganwu begitu menghargai bakatmu, jadi kau tak perlu mempermasalahkan kata-kata Kun Salo padamu tadi. Dan dari apa yang ku tahu, syarat utama untuk dapat memasuki area rahasia negara semesta Ganwu, adalah orang-orang yang telah melewati gerbang asal muasal," ucap Tuan Asuka, lalu beranjak pergi. Singkat cerita, setelah perginya Tuan Asuka, Luo Feng pun tampak merenung dan memikirkan jalur mana yang harus ia ambil, masuk dan menjadi anggota internal negara semesta Ganwu, atau perusahaan virtual alam semesta. Di sela itu Babata berkata, "Luo Feng, kau tak perlu menguras pikiranmu untuk menjadi anggota internal perusahaan virtual alam semesta. Walaupun pada dasarnya perusahaan raksasa itu memiliki kekayaan dan sumber daya melimpah untuk melatih para pejuang elit, namun, untuk memperoleh semua sumber daya terbaik dari perusahaan itu, kau harus bersaing dengan miliaran pejuang elit di seluruh alam semesta melalui tahap eliminasi hidup dan mati," ucap Babata. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun terkejut sembari berkata, "Apa? Tahap seleksi hidup dan mati? Apakah 1000 pejuang yang telah memenangkan kompetisi puncak pertempuran akan diseleksi kembali?" tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Ya itu benar, untuk mendapatkan jenius terbaik seleksi itu harus dilakukan, dan bagiku itu sangatlah normal. Karena dengan mengalami ketakutan akan hidup dan mati, insting dan kekuatan seseorang akan dipaksa untuk menerobos batasannya. Jadi kau tak perlu berpikir untuk menjadi anggota inti perusahaan virtual, karena apa yang Kun Salo katakan sebelumnya memang benar adanya. Dan satu-satunya jalan yang paling realistis bagimu, adalah memasuki wilayah rahasia negara semesta Ganwu. Karena bagaimanapun, negara semesta Ganwu masih dianggap sebagai kekuatan besar di alam semesta, yang pemimpin dari negeri itu sendiri, adalah eksistensi super yang dapat mengguncang seluruh alam semesta. Selain itu, dengan bergabung dan memasuki wilayah rahasia semesta Ganwu, kau akan menerima pelatihan terbaik dari mereka, dan aku yakin, pencapaianmu di masa depan akan sangatlah tinggi, dan jangan seperti guru besar Huyan Bo yang menjadi serigala penyendiri. Karena jika dulu guru memiliki dukungan dari organisasi atau pemimpin negara seperti negara semesta Ganwu, maka aku pastikan, saat ini dia masih akan tetap hidup," ucap Babata. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun berkata, "Babata, apakah pemimpin negara semesta Ganwu lebih kuat dari guru besar Huyan Bo?" "Luo Feng, apa kau sedang bercanda?" tanya Babata lalu kembali berkata, "Pemimpin negara semesta Ganwu adalah makhluk yang tak terkalahkan, yang telah menciptakan dan memerintah negara semesta Ganwu selama lebih dari 1 triliun tahun. Yang jika kau ingin membandingkannya, maka perusahaan virtual alam semesta adalah eksistensi yang layak dijadikan perbandingan," ucap Babata. Singkat cerita,
Hari kelanjutan babak dari kompetisi pertempuran jenius alam semesta pun tiba, yang dimana dalam kompetisi ini, para peserta akan melakukan sesi pertarungan 1 lawan 1 selama 5 menit, di dalam sebuah area seluas 30 km, yang seiring berjalannya waktu, arena tersebut perlahan-lahan akan makin mengecil sebesar bilik WC umum guys, yaitu 1 kali 1 meter. Tampak saat itu, jutaan penonton yang telah berada di tribun pun mulai tidak sabar untuk melihat battle epic dari dua jenius yang akan melakukan pertarungan. Di sela rasa tidak sabar tersebut, tiba-tiba terdengar suara Neng Sari yang berkata, "Perhatian semuanya, sebelum memulai pertandingan antara dua pembaca roh jenius yang telah lolos dalam pertarungan arena bertahan hidup, izinkan aku memperkenalkan salah satu peserta jenius dari Medan Bintang Tanduk Naga yang bernama Saiwalo, yang akan melawan seorang jenius mutlak dari Medan Bintang Gunung Naga Hitam yang bernama Luo Feng," ucap Neng Sari, yang lebih condong, dan seperti menjagokan Luo Feng, diikuti sorak ramai para penonton dari dua bidang bintang, yang meneriakkan nama kedua pejuang jenius, yang saat itu sedang melangkah ke tengah arena. Tampak saat itu, Saiwalo tersenyum sembari membungkuk hormat, menandakan bahwa dia sangat menghormati Luo Feng. Sementara Luo Feng membalas kesopanan yang diperlihatkan Saiwalo dengan tatapan dingin. Dan jujur guys, di sini Bang Panjul agak sedikit tidak respect dengan sifat sang MC kita yang seperti tokoh jahat di film Indosiar. Setidaknya, jika ada seseorang yang tersenyum pada kalian, balaslah dengan senyuman, walaupun itu adalah orang yang pernah berbuat jahat pada kalian, karena ingat guys, senyum itu adalah ibadah, tapi jangan coba-coba senyum-senyum sendiri, karena nanti bisa dianggap orang gila. Sesaat setelahnya, Neng Sari memberitahukan aturan dari pertempuran ini pada kedua peserta. Di mana pertempuran ini akan sangat mirip dengan babak pertempuran arena, namun dengan rentan waktu yang lebih pendek. Yang dimana jika di dalam pertempuran arena sebelumnya, penyusutan arena memiliki rentan waktu selama 15 menit, maka di dalam pertandingan 1 lawan 1 ini, Luo Feng dan Saiwalo hanya diberikan waktu selama 5 menit saja untuk saling bunuh, karena penyusutan arena hanya akan berlangsung lebih cepat, ucap Neng Sari. Mendengar ucapan itu, Saiwalo pun tersenyum sembari berkata, "Neng, adakah 100? Oh nggak ada bang, tapi kalau abangnya mau ngopi, 1 tong juga bakalan Neng buatin bang, tapi nggak boleh ngutang bang," kata Bang Panjul, karena ingat guys, Hiroshima dan Nagasaki hancur karena bom, dan warkop Neng Sari bisa saja hancur karena bom, ataupun kata P, yang jika dibalas, ujung-ujungnya adakah 100. Tapi sudahlah, daripada mikirin adakah 100, lebih baik pasang togel, salah, maksudnya lanjutin pembahasan spoilernya. Yang dimana setelah sesi perkenalan dan memberitahukan aturan perutang-utangan, Neng Sari pun mulai menghitung mundur, untuk memulai pertandingan tersebut. Di mana saat hitungan mundur itu telah selesai, tampak Saiwalo yang berdiri di atas sebuah papan lebar layaknya seekor kucing kurus mandi di kali, seketika melesat menjauhi Luo Feng, dengan tujuan ingin mengulur waktu. Yang dimana nantinya, saat arena itu makin menyusut, barulah ia akan melancarkan serangannya pada Luo Feng, karena merasa, Luo Feng adalah seorang pembaca roh, yang tidak memiliki pertahanan yang kuat. Singkat cerita, dengan batas waktu pertempuran yang begitu singkat, tampak saat itu, arena dengan cepat menyusut. Dan tepat, saat Luo Feng yang sedang melakukan pengejaran mulai mendekatinya, tiba-tiba Saiwalo berbalik diikuti plat besar di bawah kakinya yang mengeluarkan riak energi keperakan, yang dalam sekejap telah membungkus tubuhnya. Di saat yang sama, tampak 9 riak energi berwarna keperakan, dengan cepat membentuk 9 jarum perak, yang melesat ke arah Luo Feng layaknya 9 anak panah. Saat itu Saiwalo bergumam, "Walaupun kau memiliki persenjataan Nansen yang sangat kuat, namun sayang, kau sama sekali tidak memiliki pertahanan, jadi bagaimana kau bisa menghindari 9 seranganku ini?" gumam Saiwalo, yang saat itu tak mengetahui, selain tongkat emas yang merupakan persenjataan Nansen, Luo Feng pun memiliki senjata roh lain yang kuat dalam segala aspek, baik itu serangan ataupun pertahanan, apalagi kalau bukan senjata roh Soaring Shuttle yang saat itu menjadi pijakannya. Nah ini Bang Panjul sedikit perlihatkan bagaimana kuatnya senjata roh tersebut. Melihat serangan yang dilepaskan Saiwalo, Luo Feng pun berkata, "Kau, dengan kekuatan yang hanya seperti itu, dan kau malah membaginya menjadi 9 serangan,
Apakah kau berpikir aku tidak memiliki metode untuk bertahan? Ucap Luo Feng, diikuti munculnya 16 energi berwarna emas dari senjata soaring shuttle miliknya, yang dengan cepat membentuk 16 perisai tak bercelah, yang mengandung unsur dari asal muasal emas. Sial, aku telah salah menilai orang ini. Selain memiliki persenjataan Nansen yang sangat tirani, ternyata dia pun memiliki perisai, gumam Saiwalo, yang ternyata saat itu, telah menyalurkan dan membagi energi rohnya pada 9 jarum perak yang melesat ke arah Luo Feng, yang hal itu sendiri, telah mengurangi kekuatan serangan, dan merupakan kerugian fatal baginya. Di sisi lain, Luo Feng yang saat itu terbungkus perisai emas, segera melesatkan 9 bilah emas setipis sayap jangkrik, yang dengan cepat melesat dan menghancurkan jarum perak milik Saiwalo, sebelum bersarang di dahi sang pembaca roh dari medan bintang tanduk naga, yang perlahan-lahan mulai tersungkur ke tanah. Singkat cerita, sesi pertempuran kedua pun tiba, di mana dalam pertandingan kedua itu kembali dimenangkan oleh Luo Feng, dengan menggunakan senjata roh soaring shuttle miliknya. Dan pada saat pertempuran ketiga, Luo Feng pun dipertemukan dengan lawan yang menggunakan kapak besar, dan kekuatannya setara dengan Punskin, dan lagi-lagi berhasil ia kalahkan menggunakan senjata roh soaring shuttle miliknya. Saat sesi pertempuran telah berakhir, tampak Luo Feng yang sedang duduk santai bersama Tuan Asuka di rumahnya yang berada di Teluk 9 Bintang Kepulauan Gunung Naga Hitam. Saat itu Tuan Asuka berkata, "Luo Feng, saat ini kau telah mendapatkan 3 kemenangan dalam 3 pertempuran. Dan hal ini, telah membuat seluruh masyarakat Pulau Gunung Naga Hitam mulai berdiskusi tentangmu. Bahkan hal ini pun telah menjadi topik utama yang disiarkan secara langsung di dalam jaringan virtual alam semesta," ucap Tuan Asuka. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tertawa sembari berkata, "Tuan Asuka, aku yakin, kau datang ke sini bukan hanya untuk memberitahukan hal itu padaku bukan?" ucap Luo Feng, yang sepertinya tahu maksud dan niat kedatangan Tuan Asuka untuk menemuinya. "Iya benar. Aku datang ke sini untuk menyampaikan kabar dari Yang Mulia Kaisar tentang pertandingan keempatmu, yang akan dilakukan esok. Yang selama kau dapat memenangkan pertandingan itu, maka kau akan menerima hadiah yang besar, dan Yang Mulia pun berharap, kau dapat mempersiapkan dirimu dengan baik dan tidak ceroboh saat pertandingan nanti, karena bagaimanapun, lawan yang akan kau hadapi sangatlah kuat," ucap Tuan Asuka. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Ya aku tahu dia adalah Safek Rongjun, dan aku berjanji, akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk melawannya," ucap Luo Feng. Di sisi lain, di salah satu bagian wilayah kekuasaan negara semesta Ganwu, tampak sebuah kapal alam semesta kelas D5 berbentuk cakram, yang mendarat di sebuah planet mineral. Di saat yang sama, tampak seorang pria bertelanjang kaki berambut acak-acakan setinggi 3 meter, membawa 2 bilah pendek, yang bersujud di depan sebuah foto sembari berkata, "Ayah, aku datang menghadap, meskipun kau bukan ayah kandungku, tapi aku berjanji, walaupun dia adalah seorang makhluk abadi dan merupakan kaisar pendiri sebuah kerajaan, suatu hari aku pasti akan membunuhnya," ucap Rongjun, yang seperti menyimpan dendam pada seorang kaisar. Namun tentunya, untuk membunuh seorang kaisar itu tidaklah mudah. Dan oleh sebab inilah, alasan Rongjun mengikuti kompetisi jenius alam semesta, agar dapat masuk dan menjadi anggota internal perusahaan virtual alam semesta. Karena dengan memasuki perusahaan besar tersebut, maka Rongjun akan mendapatkan sumber daya untuk mempercepat proses pelatihannya, agar dapat mempercepat waktu pembalasan dendamnya. Waduh gengs, sepertinya makin epik saja nih alur cerita Donghuanya. Tapi berhubung ini adalah ending dari pembahasan spoiler Swallowed Star Part 210, jadi seperti biasa, sebelum meninggalkan platform YouTube, sempatkanlah jempol kalian untuk bergoyang, dan jangan lupa, bagi yang belum subrek, langsung di subrek aja, biar nggak ketinggalan alur cerita spoilernya. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 夺舍金角巨兽之后，出！